Diculik suku Amazon yang terancam punah. Antropolog Indonesia ini dipaksa menjadi pejantan suci untuk menghamili 18 perawan demi kelangsungan hidup mereka. Tekan tombol, ikuti, dan kami akan menyajikan kisah-kisah menakjubkan dan mengharukan setiap minggunya. Kisah hari ini dimulai. Dr. Bayu Prawira, seorang antropolog dan ahli biologi berusia 28 tahun asal Indonesia, adalah legenda hidup di kalangan akademisi. Ia telah melakukan perjalanan solo ke lebih dari 50 negara dan menerbitkan 3 film dokumenter tentang suku-suku yang berada di ambang kepunahan. Tanpa rokok, tanpa alkohol, dan tanpa ikatan pernikahan. Ia adalah gambaran serigala penyendiri bagi teman-temannya. Namun, di dunia akademis, kegigihan dan keberaniannya membuatnya dikenal sebagai peta hidup dari timur. Kali ini, tujuannya adalah jantung hutan Amazon yang tak terjamah. Sebuah wilayah yang dikenal sebagai mata danau hutan malam. Penduduk asli setempat menyebutnya tanah antah berantah. Tetapi legenda inilah yang paling menarik minat Bayu. Ia tidak mencari petualangan, melainkan sebuah mitos yang telah lama disangkal oleh dunia akademis. Suku matriarkal yang hilang. Suku Silona, sebuah suku yang diperintah oleh wanita. Bukankah mereka sudah lama punah? Tanya seorang profesor tua di universitasnya dengan cemberut sebelum ia berangkat. Bayu hanya tersenyum lembut, lalu mengambil ranselnya. Ia tidak memberitahu siapapun bahwa kali ini ia akan melakukan perjalanan sejauh 150 km ke dalam hutan lebat tanpa penerjemah, tanpa juru kamera, dan tanpa pengawalan bersenjata. Ia tidak tahu bahwa kali ini ia tidak akan sekadar mendokumentasikan sebuah peradaban, melainkan menjadi bagian tak terpisahkan dari peradaban itu sendiri. Bulan April di Amazon terasa menyesakkan. Kanopi hutan yang rapat dan lembab hampir tidak menyisakan celah bagi seberkas pun sinar matahari. Untuk menembus, langit seolah lenyap. Dengan satu tangan memegang parang dan tangan lainnya menggenggam peta yang basah oleh keringat, Dr. Bayu Prawira berdiri di tengah semak belukar setinggi dada, dalam diam mencoba menentukan arah. Sinyal satelitnya telah putus 2 hari yang lalu. Pemandu lokal yang menemaninya mengalami kecelakaan aneh dan harus dievakuasi dengan helikopter. Ini bukan pertama kalinya ia melakukan perjalanan seorang diri. Dan kesendirian tidak pernah membuatnya takut. Yang benar-benar membuatnya waspada adalah keheningan yang tiba-tiba menyelimuti hutan beberapa menit yang lalu. Kicauan burung yang tadinya riuh mendadak senyap. Keheningan seperti ini biasanya hanya berarti satu hal, ada predator di dekatnya. Tenang, Bayu, katanya pada diri sendiri dalam hati, sambil mempercepat langkah. Namun, saat ia melangkahkan kaki ke atas tanah yang tampak padat, kakinya terperosok. Seluruh tubuhnya seolah ditelan oleh bumi. Jatuh ke dalam sebuah lubang perangkap yang dalam dan tersembunyi. Saat mendarat, parangnya terlepas dari genggamannya, dan kantung air di punggungnya pecah. Ia mencoba berdiri, tetapi gelombang pusing menghantamnya. Pergelangan kakinya terkilir, dan telinganya berdenging. Sebelum ia sempat memulihkan diri, ia merasakan gerakan di belakangnya. Siapa di sana? Petik 2. Tidak ada jawaban. Hanya suara gesekan dedaunan. Beberapa detik kemudian, beberapa siluet muncul dari segala arah, mengelilinginya dalam keheningan yang mengancam. Mereka adalah wanita-wanita muda berkulit sawo matang. Wajah mereka dilukis dengan pigmen merah dan putih. Tubuh mereka atletis dan ramping, memegang tombak tulang yang tajam dan busur panah. Tidak ada permusuhan di mata mereka, tetapi jelas mereka tidak menyambutnya.
Salah satu dari mereka, dengan rambut dikepang tiga yang lebih panjang dari yang lain, tampaknya sang pemimpin berbicara dalam dialek lokal yang kental. Bayu tidak bisa memahaminya. Ia hanya bisa perlahan mengangkat kedua tangannya, menunjukkan bahwa ia tidak bersenjata. Tatapan mereka rumit, seolah sedang mengamati mangsa langka. Wanita pemimpin itu mengulurkan tangan dan menyentuh liontin batu giok di leher Bayu. Silona. Saat itu, untuk pertama kalinya, Bayu mendengar kata Silona. Ia tidak tahu bahwa ini adalah nama yang telah diramalkan awal dari takdirnya di masa depan. Ketika Bayu sadar kembali, hari sudah gelap. Tangan dan kakinya diikat dengan kain lembut, dan tubuhnya dikelilingi oleh dedaunan dan ramuan obat. Ia mencoba meronta, tetapi merasakan pergelangan kakinya telah dibalut dengan perban herbal yang tebal. Dari luar, terdengar suara desahan, tawa ringan, dan bisikan para wanita dalam nada yang aneh. Melalui tirai kulit pohon yang tembus pandang, ia bisa melihat pendaran api dan bayangan-bayangan yang menari di luar. Para wanita, mengenakan gaun pendek dari serat pohon, menari di sekitar api. Gerakan mereka penuh kekuatan dan ritme, wajah mereka dilukis dengan totem. Beberapa mengenakan mahkota dari bulu burung, yang lain memegang tongkat dari tulang ular. Seperti dalam sebuah upacara suku kuno. Ia segera menyadari, ini bukanlah suku primitif, melainkan sebuah struktur sosial yang memiliki tatanan. Kau sudah bangun? Tiba-tiba, sebuah suara hangat terdengar. Tirai jerami disibakkan, dan seorang wanita berusia sekitar 19 tahun masuk. Ia membawa semangkuk sup kental yang beraroma pahit dan duduk di sampingnya. Siapa kau? Bayu mencoba berkomunikasi dengan bahasa Portugis, Inggris, dan isyarat paling dasar. Wanita itu tidak menjawab, hanya dengan lembut menyodorkan sup kental itu ke bibir Bayu. Minumlah, ini akan mempercepat penyembuhanmu. Bayu ragu sejenak, tetapi akhirnya meminumnya. Tubuhnya sangat lelah dan dehidrasi. Logikanya mengatakan bahwa ia harus memulihkan tenaga sebelum bisa membuat keputusan. Wanita itu dengan lembut menyeka keringat di dahinya dan memperkenalkan diri, Yara. Bayu mengangguk. Bayu Prawira, ia menyebutkan namanya. Yara berpikir sejenak, memiringkan kepalanya, dan mengulangi. Bayu, ia mengucapkannya dengan kaku namun sungguh-sungguh. Kau adalah orang pertama yang datang dari arah Gunung Suci, jelasnya dengan campuran bahasa asli dan isyarat. Dewa, Bayu mengerutkan kening. Yara tidak menjawab, hanya berdiri dan pergi. Keesokan paginya, Bayu diam-diam melepaskan ikatannya. Sambil menyeret kakinya yang masih sakit, ia keluar dari pondok. Ia mencoba menyusuri tepi sungai untuk melewati batas wilayah suku. Tetapi pingsan di sebuah area yang ditumbuhi tanaman merambat berwarna merah. Tanaman itu, saat terkena sinar matahari, melepaskan racun halusinogen ringan. Napasnya menjadi berat, pandangannya kabur, dan ia melihat bayangan-bayangan samar seperti ibunya, atau kekasihnya yang telah lama meninggal. Ketika ia sadar kembali, ia telah dibawa kembali ke suku itu. Yara berdiri di atasnya, nadanya tidak lagi lembut. Kau tidak bisa lari. Ini bukan tempat yang bisa kau tinggalkan. Malam itu, untuk pertama kalinya, ia mendengar seluruh legenda ramalan itu. Puluhan tahun yang lalu, suku ini memiliki kaum pria. Tetapi serangan dari suku luar dan wabah penyakit telah memusnahkan hampir semua pria dewasa. Sang kepala suku, di saat-saat terakhirnya, meninggalkan sebuah ramalan. Ketika seorang pria dari langit yang lain menginjakkan kaki di tanah ini, ia harus melahirkan 18 kehidupan baru dan membangkitkan kembali darah suku.
ia akan menjadi pejantan suci. Hanya dengan memenuhi takdirnya, ia layak mendapatkan kebebasannya. Wajah Bayu pucat pasi. Kalian? Ia bertanya dengan suara serak. Di dekat api unggun, Inai, sang pemimpin, menatapnya dengan tenang. Ini adalah kedua kalinya Bayu melihatnya. Inai adalah penerus kepala suku, wanita paling berwibawa di sana. Kau bukan alat, katanya lembut. Kau adalah utusan. Kami tidak akan memaksamu. Kami memberimu pilihan. Pilihan apa? Petik 2. Tinggalkan garis keturunanmu, atau tetap di tanah ini sampai mati. Salah satunya. Bayu terdiam. Petualangan rasionalnya telah berubah menjadi permainan hidup dan etika. Tanpa ponsel, tanpa peta, tanpa kontak dengan dunia luar. Ia sadar, ini bukan dunia yang bisa ia taklukkan, melainkan peradaban yang akan menelannya. Ia teringat kata-kata mentornya, ada peradaban yang akan menjadikanmu bagian dari mereka. Sebelum kau sempat mendokumentasikannya, ia tersenyum getir, untuk pertama kalinya menyadari bahwa kata-kata itu bukanlah kiasan. Inai berdiri di depan api unggun, suaranya tegas dan jelas. Benih itu akan dibangkitkan. Mulai hari ini, dia akan mengikuti panggilan kehidupan. Bayu Prawira dibawa ke sebuah alun-alun melingkar, dikelilingi oleh 18 gadis muda. Sebagian besar dari mereka berusia antara 16 hingga 22 tahun. Wajah mereka berbeda-beda, tetapi semuanya sehat, tegap, dan memiliki mata yang cerah. Di bawah sinar bulan, tatapan mereka tercurah padanya seperti pasang surut air laut. Beberapa menunduk malu, beberapa menatap dengan rasa ingin tahu. Beberapa dengan mata tajam seolah sedang memeriksa mangsa asing. Bayu berdiri kaku seperti binatang buas, tetapi di dalam, ia merasa lebih waspada dari sebelumnya. Aku tidak akan tidur dengan siapapun, ia mencoba bersuara. Meskipun tahu mereka tidak akan mengerti. Tetapi Inai tidak memaksa. Ia hanya mengangkat tangan, memberi isyarat agar para gadis maju satu persatu. Masing-masing dari mereka hanya mengucapkan satu kata, nama mereka. Aiyana, tinggi, kurus, dingin, dan penyendiri. Matanya menyimpan keheningan yang lebih dalam dari gadis seusianya. Nia, gadis termuda, baru berusia 16 tahun, lincah dan penuh rasa ingin tahu. Saat tertawa, dua lesung pipit dangkal muncul di pipinya. Talia, suaranya selembut angin, dan ia tampaknya memiliki ketertarikan alami pada Bayu. Sia, seorang penari suku dengan tubuh lentur dan mata yang liar dan waspada. 18 nama jatuh di dadanya seperti 18 benih yang tidak dikenal. Beberapa tampak menantikan takdir setelah penyatuan. Yang lain memandangnya sebagai alat untuk mewujudkan takdir mereka. Hanya satu orang, setelah menyebutkan namanya, tiba-tiba berhenti dan menatapnya lurus. Namaku Runa, nadanya dingin, matanya tanpa sedikit pun kelembutan. Aku tidak ingin hamil. Jantung Bayu bergetar. Kau bisa berbahasa Indonesia? Petik 2. Runa tidak menjawab, hanya menghela napas kecil dan kembali ke barisan paling belakang. Malam itu, Bayu hampir tidak bisa tidur. 18 nama, 18 hati. Ia sadar ini bukan pembagian jatah binatang atau ritual kesuburan belaka. Ini adalah permainan hasrat, perlawanan, perebutan kekuasaan, bahkan kemungkinan cinta dan benci. Ia tidak bisa memprediksi wanita mana yang akan mendekatinya lebih dulu. Wanita mana yang akan cemburu, bersaing, atau bahkan memberontak karena terpilih. Keesokan paginya, Inai memberinya sebuah pondok terpisah yang terbuat dari bambu dan getah pohon. Kau akan tinggal di sini. Setiap malam,
Ramalan akan menunjuk satu gadis untuk menemanimu. Jika kau menolak, kau boleh melepaskannya. Tetapi kau harus menghadapi hatinya. Apa maksudnya? Petik 2. Secara fisik, ini adalah pewarisan. Secara emosional, ini adalah ujian. Jika di antara 18 gadis ini tidak ada yang benar-benar bersedia hamil untukmu, para dewa tidak akan melepaskanmu. Tetapi jika kau meremehkan hati mereka, mereka mungkin akan bersatu untuk menolak hak hidupmu. Bayu terpaku. Untuk pertama kalinya, ia menyadari ini bukan perkawinan paksa, melainkan sebuah laboratorium kompleksitas kemanusiaan. Ia tidak hanya harus membuat mereka hamil, tetapi ia harus membuat mereka ingin hamil. Pada malam ketiga, Yara menjadi gadis pertama yang datang. Ia duduk di depan podoknya, diam alang menatap Bayu yang sedang merebus obat. "Apakah kau punya kekasih?" tanyanya dalam bahasa Indonesia yang terpatah-patah. Bayu terdiam lama, lalu hanya berkata, "Aku mencintainya, tapi dia tidak memilihku." Yara mengangguk, menyandarkan kepalanya di bahu Bayu, dan berbisik, "Aku akan memilihmu." Malam itu, ia tidak tidur dengannya, tetapi mereka menghabiskan malam yang panjang bersama. Dalam keheningan, detak jantung dan napas mereka terjalin dengan lembut. Di luar, di antara 18 gadis muda itu, mata beberapa orang telah berubah. Nia, yang diam-diam berjaga di luar pondok, menggigit bibirnya saat mendengar tawa Yara dan lari dalam diam. Runa duduk di atas pohon di puncak bukit, menatap hutan di kejauhan dengan tatapan kosong. Sia mulai sering menarik perhatian dan tatapan sinis dari gadis-gadis lain. Benih-benih telah mulai berkecambah di dalam tanah. Tanpa Bayu sadari, ia bukan lagi satu-satunya pilihan. Ketika iklim menghangat, kelembapan hutan hujan tropis dipenuhi aroma serbuk sari dan buah-buahan. Setiap tarikan napas terasa memusingkan. 10 hari telah berlalu sejak Bayu tiba di suku Silona. Siang hari, ia membantu mengumpulkan ramuan obat, membuat peta, dan mencatat bahasa serta adat istiadat mereka. Malam hari, ia menghabiskan waktu bergiliran dengan 18 perawan itu. Ia mencoba yang terbaik untuk menjaga jarak. Tetapi suhu, tatapan, dan keheningan malam selalu melunakkan pertahanan hatinya. Yang pertama berubah adalah Nia. Malam itu, ia membawa kalung bunga anggrek yang ia rangkai sendiri. Muncul di depan pondok Bayu dengan langkah mengendap-endap seperti binatang hutan. "Bayu, kau tidak tersenyum hari ini." "Aku tidak bisa tersenyum dengan paksa," katanya. Nia menatapnya dengan mata bulatnya, lalu mendekat. Bayu tidak tersenyum, tetapi ia dengan lembut mengelus puncak kepala Nia. Itu adalah gerakan penghiburan yang naluriah. Tetapi Nia tiba-tiba mengulurkan tangan untuk memeluknya, membenamkan kepalanya di dada Bayu. "Nia, jangan bicara. Kau tidak tahu betapa takutnya kami kehilanganmu. Setiap malam, kami takut kau tiba-tiba menghilang, dimakan oleh hutan, atau kembali ke duniamu." Bayu tercengang, merasakan sakit yang tumpul di hatinya. Malam itu, mereka tidak banyak bicara, hanya berpelukan erat hingga fajar. Saat fajar, Nia dengan lembut bertanya, "Jika aku hamil, apakah kau akan mengingatku?" Bayu tidak menjawab, hanya memeluknya lebih erat. Pemicu konflik emosional kedua adalah Sia. Ia adalah gadis yang paling bersemangat dan energi di suku itu. Dan ia tidak menyembunyikan hasratnya. "Satu kata saja darimu, dan aku akan menjadi milikmu malam ini," katanya dengan tatapan provokatif dan percaya diri setelah sebuah upacara. "Apa kau tidak takut hamil?" Petik 2. Takut. Tapi aku lebih takut kau tidak mengingatku.
Bayu sejenak tidak tahu harus menjawab apa. Sia mendekat dan menciumnya dengan ganas. Bibirnya seperti api, beraroma hutan, dan memancarkan semangat yang membara. Awalnya, Bayu menolak, tetapi akhirnya tubuhnya menyerah pada naluri. Ini adalah pertama kalinya ia benar-benar melewati batas emosional. Keesokan harinya, Sia dengan bangga berkata kepada gadis-gadis lain, "Dia memilihku." Kata-kata ini seperti melempar batu ke danau, menimbulkan riak yang tak terhitung jumlahnya. Yang ketiga mengguncang perasaannya adalah Runa. Ia tetap menjaga ketenangannya, tidak berpartisipasi dalam perebutan, dan tidak mendekatinya. Bayu mencoba berbicara dengannya, tetapi Runa hanya menjawab dengan kata-kata seadanya. "Kau tidak sepadan." Namun, Bayu menyelamatkan nyawanya dalam sebuah kecelakaan. Runa digigit ular berbisa dan koma selama 3 hari. Berkat perawatannya, ia sadar kembali. Kata pertama yang ia ucapkan setelah membuka mata adalah, "Apa kau gila? Kalau aku mati, kau kehilangan satu pilihan untuk pulang." Bayu tersenyum pahit. Runa menatapnya, matanya melembut sejenak, tetapi segera kembali acuh tak acuh. "Jangan munafik. Kalau kau benar-benar punya pilihan, kau pasti sudah lama pergi." Malam itu, Runa tinggal di podoknya, tetapi hanya duduk di sudut tanpa berkata apa-apa. Hingga larut malam, ia dengan lembut bertanya, "Apa kau tidak membenci kami? Mengurungmu di sini seperti binatang ternak. Awalnya aku benci. Tapi sekarang, aku mulai bertanya-tanya, kenapa kalian seperti ini?" Runa menunduk dan tersenyum pahit. Seiring berjalannya waktu, emosi menjadi semakin rumit seperti jaring laba-laba. Pada hari ke-15, ada yang dikonfirmasi. Ada yang cemburu itu adalah Sia, yang secara terbuka menantang Aiyana di depan umum. Ada yang diam-diam merawatnya itu adalah Yara, yang semakin kurus dari hari ke hari tetapi tidak pernah banyak bicara. Ada pula Ingai, yang menyadari bahwa Bayu telah mulai menguasai bahasa suku dan bahkan bisa mempengaruhi pemikiran. Para gadis muda, emosi bukan lagi sekadar tentang kelangsungan keturunan, melainkan kombinasi dari cinta, benci, ketergantungan, ketakutan, dan persaingan. Dan Bayu Prawira akhirnya mengerti. Yang benar-benar menjebaknya bukanlah tombak atau ramalan, melainkan hati 18 gadis muda itu. Sekali ia merespons salah satu dari mereka dengan tulus, ia tidak akan pernah bisa melepaskan diri. Malam itu, Bayu duduk sendirian di dalam hutan, menatap bintang. Di satu sisi, ia mendambakan kebebasan. Di sisi lain, hatinya terkoyak oleh nasib mereka. Apa yang harus kulakukan untuk membuat mereka bahagia dan membebaskan diriku sendiri? Hanya bisikan seseorang, seperti ratapan, yang terdengar lirih. Kehamilan Nia menjadi titik awal segalanya bergetar. Hari itu, saat Inai mengumumkannya, semua orang menghentikan apa yang mereka lakukan. Para tetua berdiri di bawah panggung kayu, menyaksikan Nia menegakkan punggungnya. Senyum bangga dan malu bercampur di wajahnya. Ia adalah gadis pertama yang menerima anugerah dewa. Bayu berdiri di sampingnya, menggenggam tangannya erat-erat, seolah ia sedang menggenggam jalan kembali ke masa depan bersamanya. Namun, tidak semua orang di kerumunan mendoakan keberuntungannya. Sia mengertakkan gigi dan berbisik. Ia meminta Bayu untuk mengunjunginya lagi malam itu, tetapi Bayu menolak. "Sudah cukup," katanya pelan. Sia terdiam sejenak, lalu berbalik dengan senyum sinis. "Aku tidak akan kalah darinya." Bayu tidak menjawab. Ia menyadari setiap gerak-geriknya perlahan merusak keseimbangan suku yang murni ini. Yang kedua hamil adalah Thalia.
Gadis yang lembut dan introvert itu dengan lembut berkata kepada Bayu di tengah malam. Aku tidak tahu apakah kau akan mengingatku. Tapi aku ingin menghargai apa yang kurasakan malam itu. Ia tidak menangis atau tertawa. Hanya dengan lembut menyentuh perutnya yang masih rata. Seolah menyentuh harapan yang akan lahir. Bayu menatapnya, perasaan rumit membuncah di hatinya. Ia berjanji padanya, meskipun ia pergi di masa depan, ia akan mengingat namanya, wajahnya, dan lagu yang ia senandungkan dengan lembut di pelukannya malam itu. Sementara itu, Runa memilih cara yang lebih drastis. Ia menyatakan di depan suku bahwa ramalan itu telah dinodai. Bahwa seorang pria tidak seharusnya digunakan sebagai kunci reproduksi. Ia secara terbuka menolak untuk berpartisipasi dalam ritual kunjungan malam. Pemberontakannya memecah belah suku. Beberapa gadis muda mulai secara pribadi menghubungi Bayu. Ingin membangun hubungan romantis yang lebih tulus. Generasi yang lebih tua meminta Inai untuk menetapkan aturan baru. Jika setelah 3 kali kunjungan malam seorang wanita tidak hamil, ia dianggap tidak diberkati oleh para dewa dan tidak boleh lagi mendekati utusan dewa. Ini sama saja dengan menarik garis antara yang gagal dan yang berhasil. Sia sangat marah. Ia telah dikunjungi 2 kali setiap malam, tetapi tidak ada hasil. Ia mulai curiga ada yang diam-diam meracuninya, bahkan menuduh Runa menyabotase pasokan air suku. Tepat saat itu, terjadi insiden yang tidak terduga. Pada minggu kelima, Sia mengumumkan kehamilannya di depan semua orang. Bahkan menampilkan tarian kehamilan dewa dalam sebuah festival. Namun, ketika Inai dengan diam-diam memeriksanya, ia sama sekali tidak hamil. Ini menjadi skandal besar di suku itu. Penonton gempar. Inai memutuskan untuk mengadakan pengadilan terbuka. Tetapi Sia tidak menunjukkan penyesalan. Kau hanya peduli apakah ada benih di rahimku. Tapi kau tidak pernah peduli apakah aku benar-benar mencintainya. Ia menangis, menoleh ke arah Bayu. Kau bahkan tidak pernah menciumku. Kenapa aku hanya mengingat itu? Petik 2. Pemandangan ini sangat mengguncang Bayu. Ia akhirnya sadar ini bukan lagi permainan. Ini adalah takdir, kekuasaan, dan pertarungan primordial kemanusiaan. Untuk meredakan konflik, Inai mengumumkan, mulai sekarang, utusan dewa memiliki hak untuk memilih. Ia bisa secara proaktif memilih wanita yang ingin ia dekati. Tidak lagi ditentukan oleh ramalan. Memberikan pilihan kepada Bayu sama saja dengan membawa konflik ke permukaan secara penuh. Dari 18 gadis, beberapa segera mendekat secara agresif. Beberapa menjadi egois. Beberapa menjadi gila karena cemburu. Beberapa diam-diam menunjukkan cinta mereka malam demi sebuah nama di masa depan. Runa hanya memandang dingin dan mencibir. Ia tidak ikut bertarung, tetapi juga tidak menolak. Pada suatu malam berangin yang gelap, ia berdiri diam di depan pondok Bayu. Ia bertanya, "Apa kau siap mendengarkan ceritaku?" Petik 2. Bayu mengangguk. Malam itu, Runa bercerita tentang ibunya yang ditinggalkan oleh utusan dewa sebelumnya. Dan bagaimana ia melihat ibunya meninggal saat melahirkan tanpa pernah tahu nama pria itu. Karena itu, aku tidak percaya pada apa yang kau sebut, ketulusan, suaranya bergetar. Sementara kami, hanya bisa tinggal di sini dan meninggikan namamu. Ia menangis. Saat itu, untuk pertama kalinya, Bayu melihat kelemahan di matanya. Ia tidak menyentuhnya, hanya memeluknya, dan berkata, "Jika kau mau, aku tidak akan pergi." Runa tidak menjawab, tetapi malam itu ia tidak pulang. Ia tertidur di pelukan Bayu. Waktu berlalu, 20 hari lagi. Hutan memasuki musim hujan,
hujan deras sering turun, rayap bergerak di bawah akar pohon. Berita paling mengejutkan di suku itu adalah kabar kehamilan yang berturut-turut. Yang ketiga hamil setelah Nia adalah Yara. Gadis yang pendiam dan introvert itu hanya dengan lembut berbicara kepada Bayu di malam hari. Tidak pernah bertengkar atau menangis. Ketika kehamilannya dikonfirmasi, ia berbisik padanya, "Aku tidak menyangka aku juga akan diberkati oleh para dewa." Ia dengan lembut menyentuh bagian kecil di punggungnya, seolah sedang memegang harapan hidup. Saat itu, hati Bayu menjadi rumit. 3 benang emosi dari 3 gadis mulai terjalin. Nia sering bernyanyi di sampingnya, seolah menganggapnya sebagai suaminya. Thalia mundur selangkah, melepaskan kewaspadaannya. Yara tidak banyak bicara. Tetapi saat angin sedikit kencang, ia akan membuatkan sup untuknya. Dengan gugup dan cemas, mereka tidak pernah bersaing. Tetapi mereka memiliki cara yang lembut untuk mencengkeram sudut hatinya dengan erat. Dan ketiga anak ini menjadi simbol ramalan baru suku itu. Ingai dengan lantang mengumumkan, dewa telah melimpahkan rahmatnya. Kita selangkah lebih dekat untuk membangun kembali komunitas kita. Pernyataan ini menjerumuskan gadis-gadis remaja yang belum hamil ke dalam jurang kecemasan dan kegelisahan yang mendalam. Konflik kembali meletus. Malam itu, teriakan terdengar dari alun-alun pusat suku. Ayana dan Nia bertengkar. Keduanya telah menghabiskan malam bersama Bayu, tetapi tidak kunjung hamil. Mereka saling menuduh menggunakan sihir untuk menghalangi satu sama lain. Bahkan curiga ada yang diam-diam meminum ramuan anti kehamilan. Ketika Bayu tiba, wajah Ayana sudah penuh luka dan berdarah. Sementara Nia memegangi perutnya sambil menangis histeris. "Aku bisa mati untuknya. Kenapa aku masih tidak bisa hamil?" Petik 2. Bayu dengan paksa memisahkan mereka. Ia mengangkat Ayana, menatap wajahnya yang basah oleh air mata. "Apa aku terlalu serakah?" Hatinya sakit, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka telah mengembangkan perasaan padanya yang melampaui tatanan reproduksi primitif. Dan saat itu, Runa mengajukan permintaan yang mengejutkan padanya. "Bawa aku pergi." Kata-kata itu mengguncang hati Bayu. "Aku tidak pernah berpikir akan tinggal," katanya. "Tapi aku tahu suatu saat aku harus pergi." Mata Runa jernih, nadanya tenang. "Aku tidak mau membesarkan penerus yang kau tinggalkan. Dan aku juga tidak mau terus melihat suku ini menjadi seperti pasar. Aku ingin tahu apakah benar-benar ada alternatif." Bayu terdiam lama. "Aku bukan dewa. Aku tidak punya hak untuk menentukan nasibmu. Tapi hanya kau kuncinya." Mengetahui hal ini, Inai memanggil para tetua suku untuk berunding. Jika utusan dewa pergi, ia harus memutuskan mengambil satu wanita atau meninggalkan semua keturunannya. Keputusan ini menimbulkan kehebohan. Beberapa gadis remaja mulai mengajukan diri, menyatakan bahwa mereka berharap terpilih. Tanpa menangis atau membuat keributan, Nia hanya dengan lembut berkata, "Bahkan sebagai adikmu, Sia." Pada kunjungan malam ketiganya, akhirnya dikonfirmasi hamil. Tetapi ia tidak lagi membanggakan konfirmasinya. Hanya bersembunyi di sudut, diam alang merajut pakaian bayi. Runa tidak berkata apa-apa, hanya berdiri di tepi danau, menatap saluran air yang membentang jauh, seolah sedang membayangkan masa depan yang belum ada. Dan malam itu, Bayu bermimpi. Dalam mimpinya, ia keluar dari hutan dan kembali ke Indonesia. Jalanan ramai, kerumunan berdesakan. Ia membawa ransel, tetapi sisinya kosong, tidak ada siapa-siapa di sekelilingnya. Tidak ada tawa Nia, tidak ada nyanyian Thalia, tidak ada keheningan Runa. Berdiri di tengah kerumunan,
ia tiba-tiba merasa sangat kesepian. Saat terbangun dari mimpi, ia duduk di luar podoknya. Yara mencondongkan tubuh, menuangkan secangkir air jahe panas, dan menyerahkannya. "Kau akan pergi?" tanyanya. Bayu menatapnya. "Aku tidak tahu," bisiknya. "Kalau begitu, pergilah," katanya lembut. "Keluarlah dari suku ini. Beritahu orang lain bahwa kami ada di sini. Bahwa kami hidup dan bernapas. Bukan sekadar alat untuk reproduksi. Apa kau tidak takut aku tidak akan kembali?" Petik 2. Jika kau punya niat untuk kembali, kami semua ada di sini. Jika kau tidak berniat untuk tinggal, maka pergilah. Setelah selesai, Yara masuk ke dalam rumah, meninggalkan Bayu yang duduk sendirian di bawah cahaya bintang. Terima kasih telah mendengarkan cerita hari ini. Dukungan Anda melalui ikuti, suka, dan notifikasi akan menjadi kekuatan besar bagi kami untuk terus menyajikan kisah-kisah yang hangat. Semoga kisah hari ini bisa menjadi sedikit penghiburan di hari Anda yang mungkin terasa sepi dan melelahkan.